lagi untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya yakin dan percaya kita dalam perlindungan Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan kita dapat bersama-sama sekali lagi mengadakan ibadah kita. Walaupun tidak seperti biasa, walaupun kita mengadakan ibadah kita secara online, tapi kita yakin percaya Roh Kudus pasti menyertai acara kita. Selamat pagi dan selamat beribadah bersama kepada jemaat Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah, baik yang kecil, baik yang tua, dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Yesus kami ada pada hari ini. Karena anugerah-Mu Tuhan kami hidup pada hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti mana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang ada pada pagi hari ini. Kami dapat bersekutu sekali lagi Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Ini kami Yesus, ini kami Bapa datang kepadamu Yesus. Kami merendahkan diri kami dan kami mohon pengampunan kepadamu Yesus. Suci dan kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya Yesus. Kami serahkan Tuhan acara ibadah kami secara online pada pagi hari ini dalam tangan-Mu Yesus. Dimanapun ibadah-ibadah dijalankan pada pagi hari ini Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan daripada-Mu Yesus. Kami mohon urapan daripada-Mu Tuhan. Engkau yang mendahului, Engkau yang campur tangan dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Ini kami ya Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati kami. Engkau melihat hati kami yang haus dan lapar akan hadirat-Mu Yesus. Walaupun kami terdapat mengadakan ibadah kami secara bersemuka, tapi kami yakin dan percaya Yesus, Roh Kudus yang akan memberikan kami semangat yang baru setiap hari dalam kehidupan kami. Berikan kami kerinduan, berikan kami haus dan lapar akan hadirat dalam kehidupan kami setiap waktu ya Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, biarlah roh penghiburan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami ya Tuhan. Mohon pengampunan daripada-Mu Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Yesus, yang membuat Engkau tidak senang dengan kami. Kami mohon pengampunan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini kami Bapa. Tuhan pada pagi hari ini dimanapun jemaat-jemaat Tuhan yang berada, khususnya jemaat Tuhan Pohon Batu dimanapun kami berada ya Tuhan, kami mohon Yesus yang memberikan hati kepada kami, hati yang tetap berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan, yang tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dengan Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk tetap merendahkan diri kami di depan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu dalam iman, dalam roh kami Tuhan, dalam doa kami bersama pada pagi hari ini. Kami mengangkat hamba-hamba Tuhan juga yang bertugas sebagai pastor, sebagai misionari, sebagai penginjil dimanapun mereka berada.
Dimanapun mereka ditugaskan di seluruh pelosok dunia ini Bapa, kami angkat hamba-hamba dalam tangan-Mu Yesus. Baik kiranya roh daripada-Mu Yesus yang memberikan mereka semangat yang baru setiap hari. Dan lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, ramai jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu di akhir zaman ini Bapa. Oh Tuhan, dunia pada saat ini banyak hal-hal yang membuatkan kami lemah. Banyak hal-hal yang membuatkan iman kami mudah terpesong. Tuhan tolong kami ya Bapa. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Berikan kami mengerti akan hal yang baik yang dapat membangunkan iman percaya kami ya Bapa. Berikan hati kami tetap tinggal dalam Engkau ya Bapa. Hati yang tidak mudah goyah. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Yesus, ini kami Yesus. Tuhan, apapun yang kami rencanakan dalam kehidupan kami ya Bapa, baik itu pembangunan yang kami rencanakan di tempat ini, apapun yang kami rencanakan, kami serahkan semua tangan-Mu Yesus. Kami mohon Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk melakukan segala rencana di tempat ini Bapa. Sebab kami yakin percaya Tuhan, masa dan waktu-Mu jauh lebih indah daripada apa yang kami fikirkan ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukan semua apa yang direncanakan oleh-Mu sesuai menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan. Kami mengangkatkan juga orang-orang yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Dimanapun keberadaan mereka Tuhan, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka sendiri, kami tidak tahu keadaan mereka. Tapi kami ingin percaya Yesus, Engkau melihat dan Engkau hadir bersama-sama dengan mereka pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon Yesus yang memberikan kesembuhan, yang menjamah, yang menyentuh tubuh mereka yang sakit, dan mereka akan diberikan kesembuhan dan kekuatan ya Bapa. Sakit penyakit yang membuat kami takut dengan keadaan dunia pada saat ini ya Tuhan, itu sakit COVID-19 yang masih menular di seluruh dunia pada saat ini. Dalam nama Yesus kami putuskan segala roh-roh penyakit ini, kami putuskan. Dan kami dibebaskan, dilepaskan daripada semuanya Bapa. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, apabila kami hidup sebagai anak Tuhan yang mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, segala penahan sakit penyakit tidak akan mengenai kepada kami. Karena malaikat-malaikat yang akan melindungi kami ya Tuhan. Karena malaikat-malaikat yang akan menjaga langkah kaki kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Doa kami tidak sempurna Yesus. Doa kami tidak sempurna di mata-Mu Yesus. Tapi inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu melihat anak-anak Tuhan mengalami pertobatan pribadi lepas pribadi. Banyak jiwa-jiwa yang sudah mulai kering Tuhan, karena gereja banyak ditutup oleh karena pandemik ini ya Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja menjamah setiap hati anak-anak Tuhan dimanapun berada, agar kami terus diberi kerinduan untuk mencari wajah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena berkat, kebaikan dan kebajikan yang Kau sediakan di kehidupan kami, kami mensyukuri semua itu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan cara ibadah kami dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, berkat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti Tuhan. Biar semua itu Tuhan akan menyentuh hati kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur kami naikkan. Ini doa kami di dalam dan atas nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Sekarang saya menjemput Saudara Abai yang akan bawa dalam pujian penyembahan. Selamat pagi kepada kita semua. Memandangkan ini bulan kita dekat merayakan hari Natal, mari kita nyanyi hari Natal dan merayakan hari kelahiran Tuhan kita yang tidak lama lagi.
Mari kita bersama mengangkatkan pujian ini daripada hati kita. Seterusnya kita mengangkat sebuah penyembahan bagi Tuhan sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kudus.
kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Jemput pastor untuk berkhotbah. Shalom, selamat pagi. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan firman Tuhan yang saya petik atau kita renungkan bersama terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 26 hingga 29. Apa yang kita pelajari dalam teks ini adalah untuk mengingati pesanan Tuhan atau saran Tuhan Yesus Kristus, bukan saja kepada murid-muridnya tetapi untuk kita pada masa kini. Dan pesanan itu adalah, saya tertarik untuk membawa merenung kita dalam ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus memperingati kita dalam hal yang pertama. Dia katakan bahwa dia tidak akan minum lagi hasil daripada anggur, karena maksud Tuhan adalah mengarah kepada tempat dan kehidupan kita yang baru. Dan yang kedua adalah mengapa kita penting untuk mengambil bahagian bersama di dalam perjamuan kudus, karena ini menjadi satu hal yang sangat memanfaatkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kata Yesus di sana menikmati, dan ini bermaksud adalah kita akan menikmati hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama dengan saya mengambil roti. Kita akan sama-sama dan saya membaca firman Tuhan sebelum kita melaksanakannya. Di dalam ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Mari kita mengambil cawan yang ada di tangan kita. Kita akan sama-sama. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan pujian untuk Tuhan pada pagi hari ini. Bukan dengan barang fana
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Kami mensyukuri pagi hari Tuhan, kami punya peluang atau kesempatan kami untuk mendengar bahkan memperingati pesanan Tuhan dalam kehidupan kami. Satu kerinduan dan keyakinan kami bahwa ada janji Allah di dalam firman Tuhan. Kiranya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat pribadi hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyediakan tempat, bahkan kehidupan yang baru bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom sekali lagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya senang sekali untuk membawa kita belajar firman Tuhan. Walaupun kita masuk dalam suasana Christmas atau Natal, tapi sebagai sesi terakhir saya membawa kita dengan mengenai dengan cabaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh itu, tema yang kita pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang melihat cabaran daripada melihat Tuhan. Sekali lagi, yaitu melihat cabaran daripada melihat Tuhan. Terdapat di dalam Kitab Bilangan 13 ayat 17 sampai 30. Namun saya akan membaca kita dengan suara yang kedengaran daripada ayat 17 hingga ayat 20. Mereka semua diutus oleh Musa untuk mengintip tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, lalu naiklah ke pergunungan.
Amatilah bagaimana keadaan negeri itu, sama ada bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, sedikit ataupun ramai. Amatilah juga sama ada negeri yang didiami mereka itu baik ataupun buruk, dan sama ada kota-kota yang didiami mereka itu berkubu ataupun seperti perkemahan. Ayat 20, bagaimana keadaan tanahnya, subur atau tandus, ada pepohon ataupun tidak. Kuatkanlah hatimu dan bawalah beberapa jenis buah hasil negeri itu. Waktu itu ialah buah anggur hasil pertama. Namun kita melihat, dan saya akan membaca ayat emas untuk kita menjadi renungan dalam tema kita pada pagi hari ini di dalam Bilangan 14 ayat 24. Hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Kita melihat dalam teks atau pembacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan ke-12 pengintai yang telah diutus atau yang telah dikirim oleh Musa untuk mengintai, untuk melihat tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka selama 40 hari. Mereka mengintai. Lalu apa yang dikatakan oleh Musa di dalam ayat 18 bahwa amatilah bagaimana keadaan negeri itu, sama ada bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, sedikit ataupun ramai. Ayat ke-19, amati juga sama ada negeri yang didiami mereka itu baik ataupun buruk, dan sama ada kota-kota yang didiami mereka itu berkubu ataupun seperti perkemahan. Rupa-rupanya di mana pesanan Musa, bahkan Musa mengutus mereka dengan kata-kata demikian, itulah yang terjadi, itulah yang berlaku, dan itulah keadaan yang ada di tanah Kanaan. Bagaimana dengan tanah, subur atau tidak, atau tandus, pepohon, ada pepohon atau tidak? Oleh karena mereka belum pernah atau tidak pernah sampai ke tanah Kanaan, lalu apa yang modal mereka, apa yang mereka bawa adalah suatu keinginan. Keinginan pada mulanya adalah keinginan bersama untuk melihat tanah Kanaan. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat ada dua perbezaan pemakluman, pemberitahuan oleh para utusan yang diutus oleh Musa. Yaitu perbedaan atau perbezaan yang pertama adalah oleh ke-10 pengintai dan oleh kedua pengintai. Kita melihat di sini bahwa ke-10 pengintai itu memberikan laporan yang negatif. Di dalam ayat 31 sampai ayat 33 kita melihat bahwa laporan mereka sedemikian. Kita tidak dapat menyerang mereka. Yang kedua, mereka lebih kuat daripada kita. Yang ketiga, mereka melaporkan berita buruk. Dan yang keempat, bahwa kita takut kepada penduduk atau bangsa Kanaan. Dalam arti kata bahwa mereka akan memakan kita. Bukan memakan secara fisikal, tetapi mereka akan mematikan atau membunuh kita. Sebab mereka bersikap orang yang gagah, orang yang sasa, orang yang tinggi, bahkan orang yang kuat, lengkap dengan segala perlengkapan senjata untuk perang. Setelah kembali, apa yang dilaporkan oleh kedua orang berbeza dan sangat berbeza daripada laporan ke-10 orang pengintai tadi. Kecuali Yosua dan Kaleb telah memberikan laporan yang bernada pesimis, yaitu mereka mengatakan, kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bukankah ini satu keyakinan di mana menjadi gambaran atau ilustrasi kehidupan kita? Walaupun kita melihat secara manusia orang kuat daripada kita, tetapi sebaliknya mereka pun melihat kita lebih kuat, sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Mengapa orang Kristen takut melihat cabaran daripada melihat Tuhan? Kita pelajari
Ada beberapa poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, karena mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Nah, dalam pertanyaan tadi, mengapa orang Kristen melihat cabaran? Ini mewakilkan seperti yang telah dilaporkan oleh ke-10 pengintai tadi, karena mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Dalam bilangan pembacaan ayat pasal 13 yang telah kita baca sebentar tadi, ayat 27 sampai 29. Karena Musa, mereka bercerita demikian kepada Musa, kami telah sampai ke negeri tempat Tuhan utus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Inilah hasil buah-buahnya. Karena mereka pun membawa segala penghasilan. Karena itu yang telah diamanatkan Musa kepada mereka. Ayat ke-28. Hanya bangsa yang mendiami negeri itu sangat kuat. Kota-kota mereka pun berkubu dan amat besar. Kami juga melihat keturunan orang Enak di sana. Keturunan orang-orang Enak ini adalah orang yang kebanyakannya pahlawan. Ayat ke-29, Bani Amalek tinggal di tanah Negeb, Bani Het, Bani Yebus, dan Bani Amon. Keseluruh bangsa ini adalah bangsa orang-orang kafir. Sedangkan Bani Kanaan tinggal di pesisir dan di tepi sungai Yordan. Setiap bani itu adalah mereka menyembah berhala atau menyembah para Baal. Mereka memiliki fisikal yang kuat dan dilengkapi dengan senjata perang. Dan mereka menguasai seluruh tanah Kanaan. Inilah perbezaan, bahkan laporan negatif yang telah disampaikan oleh ke-10 pengintai. Kalau kita melihat dalam ayat 27, sebenarnya tanah Kanaan itu memang adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Mereka juga melaporkan dan sempat melaporkan tanah atau negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka juga membawa hasil seperti apa yang diamanatkan Musa atau disuruh Musa kepada mereka, supaya itu menjadi satu bukti di mana tanah yang mereka intai itu atau lihat itu adalah tanah yang subur atau tanah yang diberkati. Tetapi kita melihat ketidakjujuran, kita melihat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Apalagi mereka tidak percaya kepada Musa. Kalaulah tanah itu tidak subur atau tidak ada hasil, mengapa mereka mengatakan bahwa tanah negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu? Bahkan ada hasil sebagai bukti yang mereka bawa kepada Musa dan juga kepada seluruh bangsa Israel. Kita melihat, karena 10 pengintai ini, saudara jemaat yang dikasihi, mereka hanya melihat kesulitan dan kegagalan, bukan melangkah untuk maju berperang. Bermakna mereka tidak ada keinginan untuk menikmati atau duduk di tanah Kanaan. Karena bangsa yang tinggal di Kanaan itu kuat. Itu laporan mereka. Tetapi kalau kita melihat secara rohani, bahkan pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Dan itulah kekuatan Allah yang lebih hebat, lebih luar biasa. Oleh itu saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan kita berpikiran negatif. Jangan kita membuat suatu ketidakjujuran itu sangat ditampilkan atau menonjol dalam kehidupan kita apabila itu menjadi suatu perintah Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini suatu amaran yang telah diberikan Tuhan, bahkan diberikan Musa kepada 10 pengintai itu, karena mereka melihat keadaan tanah Kanaan secara berfokus kepada cabaran atau berfokus kepada hambatan atau halangan. Tidak ada yang kita lakukan di dunia ini berjalan dengan halus, berjalan dengan lurus, berjalan dengan tidak ada cabaran-cabaran. Baik itu dari segi aspek kesehatan, dari segi aspek ekonomi,
seperti yang kita tahu pada masa kini. Semua kita dikelilingi, bahkan dibungkusi, diselubungi oleh cabaran-cabaran. Tetapi mari supaya kita akan melihat Tuhan. Tuhanlah yang menguasai di atas segala kehidupan kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan menguasai di atas kehidupan kita, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menguasai segala cabaran. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Mengapa? Mengapa kita fokus dan harus melihat Tuhan daripada cabaran yang kita alami? Ada dua hal yang kita pelajari, yaitu pertama, kita harus tetap percaya dengan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 3, kalaupun sakatan tentera mengepung aku, hatiku tidak akan ngeri. Meski perang bangkit melanda aku, tentang ini aku tetap yakin. Atau dengan kata lain, dalam hal ini pun, kata Raja Daud, aku tetap percaya, tetap teguh bersama dengan Tuhan. Karena kita disebut sebagai anak Tuhan, maka Tuhan akan memberi perlindungan kepada anak-anaknya. Di dalam Amsal 29 ayat 25, rasa takut terhadap manusia mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selamat. Oke? Siapa percaya kepada Tuhan akan selamat. Ini berarti kita tidak perlu takut kepada manusia, tidak takut kepada cabaran. Kita harus takut kepada Tuhan. Yang kedua, dalam mengapa kita fokus melihat Tuhan daripada melihat cabaran, yaitu kita memiliki keyakinan yang sungguh membuahkan hasil. Apa hasil yang telah Yosua dan Kaleb nikmati? Kaleb berusaha menenangkan hati bangsa itu di depan Musa. Katanya, kita harus maju dan menduduki negeri itu. Nah, hasil yang pertama dan yang terbesar mereka miliki adalah mereka menduduki. Sebenarnya, belum pun mereka melangkah untuk masuk ke tanah Kanaan, baru diintai, baru dilihat bagaimana keadaan negeri itu. Mungkin kalau kita secara manusiawi kita mendengar saja, contoh kalau di mana-mana, oh itu tempat bahaya itu, belum lagi pun kita datang kan. Tetapi kita belajar dengan kedua pribadi ini, mereka ada keyakinan. Apa yang kita pelajari kepada kedua pribadi? Sebab keyakinan mereka yang sungguh, mereka memiliki pikiran positif, ketenangan, dan usaha. Mereka ada semangat untuk terus maju. Walaupun mereka kalah dengan laporan yang diberikan oleh 10 pengintai. Tetapi mereka tetap. Karena apa yang membuatkan mereka tetap? Tunggu. Tetap berdiri dengan laporan mereka. Sebab laporan mereka adalah kebenaran. Hal yang kedua, mengapa orang Kristen melihat cabaran daripada melihat Tuhan? Atau marilah kita fokus melihat Tuhan daripada melihat cabaran. Yang kedua, karena mereka tidak menikmati berkat Tuhan. Seperti yang sudah kita baca pada tadi dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Ayat 31 saya baca untuk kita pada pagi hari ini. Akan tetapi orang yang pergi bersama-samanya berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Pertama, alasan mereka adalah bangsa itu lebih kuat daripada bangsa Israel. Ayat 32. Lalu mereka menyampaikan laporan dulu kepada orang Israel tentang negeri yang diintip mereka. Itu kata mereka, negeri yang kami jelajahi untuk diintai itu ialah negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di situ tinggi-tinggi belaka. Kalau kita memikirkan laporan mereka ini adalah hal yang kedua, mereka mengatakan bahwa laporan mereka tidak seperti apa yang mereka lihat atau apa yang mereka nampak pada waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Justru mereka melaporkan laporan yang buruk. Kan? Yang ayat ke-33, kami melihat pula di sana orang Nephilim, atau dikatakan orang berketurunan raksasa. Dikatakan raksasa karena bertubuh besar, gagah.
yaitu keturunan Enak yang berasal daripada orang Nefilim. Di mata kami sendiri, diri kami seperti belalang saja, dan begitu juga di mata mereka. Kita melihat laporan ke-10 pengintai ini, saudara jemaat Tuhan, tidak membawa kepada semangat dan pengharapan. Karena pada waktu mereka mengintai secara duniawi. Penglihatan mereka secara duniawi. Mereka sudah lupa Tuhan yang memimpin mereka daripada Mesir. Dan mereka sudah lupa Tuhan yang menjanjikan tanah Kanaan itu yang harus mereka duduk. Justru inilah mungkin yang dikatakan mudah lupa. Kita melihat juga laporan mereka. Mereka tidak berani melakukan apa yang mereka alami. Tetapi mereka juga membawa buah-buah hasil pertama daripada tanah yang mereka intai. Menjadi satu pembuktian di mana tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Tanah yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat di sini dan berpikir, mereka melaporkan laporan yang buruk, bermakna dalam tanda kutip mereka berbohong dalam laporan mereka. Artinya mengarah kepada ketidakjujuran mereka untuk melaporkan kepada Musa, kepada bangsa Israel sebagai saksi. Dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka tidak menikmati berkat Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak percaya, bahkan ke-10 pengintai itu tidak masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mungkin ini menjadi satu refleksi kita sebagai orang percaya. Pertama, kita haruslah menjadi orang yang jujur dan taat dalam kehidupan. Baik itu pekerjaan, sama ada kita sebut atau istilah pekerjaan Tuhan, pelayanan, atau pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, aktiviti-aktiviti kita. Marilah supaya kita harus jujur. Dalam Kejadian 42 ayat 11, kami semua ini anak-anak daripada seorang ayah, dan kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukan penipu. Ada rasa ketakutan saudara-saudara Yusuf. Walaupun mereka satu ayah, walaupun mereka satu keturunan, tetapi mereka juga meyakinkan Yusuf sendiri, kami ini orang jujur. Sebenarnya tujuan mereka, sebab pada waktu itu seluruh dunia mengalami kelaparan. Pada waktu mereka tiba di Mesir, sebenarnya untuk mereka membeli gandum atau makanan pada waktu itu. Tetapi sebenarnya selain daripada mungkin 2 atau 3 dalam satu tujuan mereka adalah untuk mencari saudara mereka. Syukur waktu dalam terjadinya kelaparan seluruh dunia pada waktu itu, yang memegang pemerintahan Mesir adalah Yusuf. Dalam Amsal 11 ayat 3, orang yang ikhlas akan dipimpin oleh ketulusannya, tetapi orang yang hianat dibinasakan oleh kecurangannya. Hal ini kita haruslah jujur dalam kehidupan, tegas dan jujur menyatakan hal yang benar seperti Yosua dan Kaleb. Ketulusan adalah jambatan keikhlasan. Jangan menjadi pengkhianat dalam pelayanan Tuhan. Itu dikatakan oleh Tuhan adalah sombong, curang dan angkuh. Yang kedua, kita haruslah percaya kepada Tuhan. Sebagai refleksi kita adalah belajar dengan kejujuran dan ketaatan Yosua dan Kaleb. Seperti dalam Bilangan 13 ayat 30. Kaleb berusaha menenangkan hati bangsa. Walaupun mereka atau orang Israel ditekankan dengan laporan 10 orang pengintai, tetapi mereka tetap tenang. Mereka tetap sabar. Mereka tetap jujur. Mereka tetap taat dengan apa yang telah mereka lakukan. Berarti apa yang telah mereka lihat, itu yang mereka sampaikan. Bukan seperti apa yang disampaikan oleh ke-10 pengintai. Tidak sesama atau tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka sampaikan. Katanya,
atau kata kedua orang ini, terutama Khalid berkata kepada Musa dan bangsa Israel, kita harus maju dan menduduki negeri itu, karena kita pasti akan dapat mengalahkannya. Jika kita dikerjakan oleh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, maka tidak ada ketakutan. Dan beranilah kita untuk berkata, haruslah maju dan jangan menoleh ke belakang. Paulus juga berkata seperti ini. Yang kedua, harus menyatakan fakta yang benar dan jujur. Harus punya keyakinan untuk menang dan menduduki tanah Kanaan. Siapa tidak mau sebagai orang percaya masa kini, siapa yang tidak mau menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan atau janji yang sudah dijanjikan oleh Tuhan? Sebenarnya kita saja yang membuat menjadi halangan. Kita sendiri secara pribadi, karena mungkin seperti 10 pengintai mereka melaporkan yang salah. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita haruslah melaporkan apa yang Tuhan inginkan. Menjadi satu pertentangan dan titik kelemahan kita, karena kita selalu melihat risiko dahulu daripada melihat sasaran atau matlamat kita. Itu yang dikatakan, selagi kita masih berada di dunia ini, berarti cabaran itu selalu mengiringi kita. Bila ada celah-celah yang terbuka, yang kita tidak akan tutupi dengan kesetiaan, kejujuran kita, bahkan mungkin ketaatan kita kepada Tuhan, maka disitulah cabaran itu mulai masuk untuk mengganggu kehidupan kita. Kita selalu melihat kelemahan daripada pelayanan kita. Itu semuanya menjadi satu ukuran manusia. Tetapi di hadapan Tuhan ada beberapa, bahkan waktu kita melihat pelayanan atau pekerjaan seseorang, oh itu tidak boleh. Sebenarnya kita terus mendoakan. Marilah supaya kita melaporkan yang tentang kejujuran seperti yang dibuat oleh Khalid dan Yosua. Inilah berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan kepada orang yang tidak melihat halangan, tidak melihat cabaran, tidak melihat hambatan, melainkan melihat Tuhan yang terbesar, yang berkuasa kepada halangan, hambatan, dan juga cabaran yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Khalid? Allah memberkati Khalid, membawanya masuk bersama dengan keturunan, masuk menikmati tanah Kanaan. Ia memiliki jiwa yang berbeza daripada orang lain atau pengintai yang lain. Dia tidak ragu, dia tidak takut, karena Tuhanlah yang memimpin. Karena Musa menyuruh, itu berarti Tuhan menyuruh mereka. Dia jujur dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ia mengikuti Allah dengan sepenuh hati. Dalam bab 14 ayat 24. Mengikuti Tuhan atau melihat pimpinan Tuhan, kita memerlukan kemauan yang sepenuhnya atau kerinduan yang sungguh-sungguh. Kita mau supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bait Allah. Kita memiliki iman untuk melawan apapun, termasuklah cabaran atau halangan seperti yang terjadi kepada pengintai dan yang telah mereka lakukan. Berkat Allah kepada orang-orang yang fokus kepadanya, atau berkat Allah kepada orang-orang yang fokus melihat Tuhan daripada melihat cabaran. Saya membawa kita dalam dua pemecahan dalam Kejadian 12 ayat 2 hingga 3. Aku akan membuat kamu menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadi suatu keberkatan. Aku memberkati mereka yang memohon berkat bagi engkau, dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Melalui engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Janji Tuhan kepada Abraham dalam Mazmur 5 ayat 12. Karena ya Tuhan, tentulah engkau memberkati orang yang benar. Engkau melindungi mereka dengan kemurahan-Mu seperti dengan perisai. Janji Tuhan kepada Daud, bahkan Daud mengimani Tuhan pasti memberkati. Oleh itu, jemaah yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen yang terus melihat Tuhan dan bukan melihat halangan, hambatan, atau cabaran dalam kehidupan kita. Hari ini mulai kita
belajar dan terus fokus kepada Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi yang indah ini kami mensyukuri kebaikan Allah, di mana kami selama ini Tuhan, kelemahan kami adalah selalu melihat cabaran, halangan yang membuatkan kami lebih jauh melihat Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur, kami sangat diperingati lewat firman Tuhan, agar kami mulai belajar dan terus belajar. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami siap dipakai Tuhan, kami siap supaya Tuhan terus menguasai seluruh kehidupan kami, agar segala cabaran, halangan, tantangan yang kami hadapi, Tuhan sendiri yang menjauhkannya, Tuhan sendiri yang mengalahkannya. Karena janji Allah seperti kepada bangsa Israel, mereka menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Sedemikian kami pada pagi hari Tuhan, kiranya janji Allah kami nikmati untuk menikmati hidup yang kekal itu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar ya Bapa, dimanapun berada, tangan Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terus menguasai kami, melindungi kami Tuhan, memelihara daripada yang jahat. Bila doa dan ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.